Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya. Di sini saya Surya Saputra bersama rekan saya Aprianda akan memaparkan sedikit tentang materi kami mengenai mengelola retensi keterlibatan dan karir karyawan. Mengenai materi kami ini teman-teman, kita akan membahas 4 poin saja. Yang pertama yaitu perputaran karyawan. Perputaran karyawan ini ada terbagi 2. Pertama, perputaran sukarela. Istilah perputaran sukarela ini teman-teman biasanya digunakan dalam konteks hukum atau administrasi dan mengacu pada tindakan perputaran atau pergantian yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Ini bisa merujuk pada berbagai situasi teman-teman. Sedangkan perputaran karyawan yang kedua yaitu perputaran paksa. Perputaran paksa ini menggambarkan perubahan atau pergantian yang dilakukan dengan cara memaksa atau tanpa adanya pilihan dari pihak yang terlibat. Poin yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perputaran. Yang pertama, faktor pendorong teman-teman. Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi sendiri yang dapat membuat karyawan untuk keluar dari organisasi atau bahkan memilih bertahan di organisasi. Organisasi harus dapat mengelola faktor pendorong ini teman-teman. Adapun yang termasuk di dalam faktor pendorong diantaranya kepuasan kerja, kepuasan atas gaji, dan penghargaan atas kinerja. Faktor yang kedua yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi karyawan untuk meninggalkan organisasinya teman-teman. Kedudukan karyawan di dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama mempengaruhi tingkat intensi turnover. Adapun yang termasuk di dalam faktor penarik ini diantaranya pendapatan pribadi, pendapatan keluarga, status pekerjaan, komitmen keluarga, alternatif pekerjaan, dan permintaan eksternal. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor karakteristik individu. Faktor karakteristik individu ini sendiri ialah faktor yang dipengaruhi oleh karakter pribadi dan aspek demografi dari karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan untuk meninggalkan atau bertahan di organisasi. Adapun yang termasuk di dalam faktor karakteristik ini sendiri yaitu usia, masa kerja, pendidikan, dan status perkawinan. Poin ketiga, pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan melibatkan berbagai strategi yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung perkembangan karir, dan memenuhi kebutuhan serta harapan karyawan. Berikut adalah beberapa contoh elemen kunci dari pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Yang pertama, konferensi dan tunjangan yang kompetitif. Yang kedua, pengembangan karir dan pelatihan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, keseimbangan kerja kehidupan. Yang lima, keterlibatan dari partisipasi karyawan. Yang keenam, manajemen kerja. Dan yang terakhir, fleksibel dalam tugas dan peran. Poin keempat, penarikan diri dari pekerjaan. Penarikan diri dari pekerjaan atau pengunduran diri adalah proses di mana seorang karyawan memilih untuk meninggalkan posisinya di sebuah organisasi. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai alasan dan cara, dan penting bagi kedua belah pihak, karyawan dan perusahaan, untuk menangani penarikan diri ini dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penarikan diri dari pekerjaan. Yang pertama, alasan penarikan diri. Contoh, ketidakpuasan kerja, masalah dengan lingkungan kerja,
budaya organisasi, atau manajemen bisa memotivasi karyawan untuk mencari tempat kerja yang lebih baik. Yang kedua, proses penarikan diri. Contohnya, diskusi dengan atasan. Berbicara langsung dengan atasan untuk menjelaskan alasan pengunduran diri dan membahas rencana transisi adalah langkah penting dalam proses ini. Yang ketiga, pengelolaan penarikan diri oleh perusahaan. Contoh, wawancara keluar. Melakukan wawancara keluar dengan karyawan yang mengundurkan diri dapat memberikan wawasan tentang alasan mereka meninggalkan perusahaan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, dampak penarikan diri. Contohnya, dampak pada tim. Penarikan diri karyawan dapat mempengaruhi dinamika tim dan memerlukan penyesuaian dalam tugas dan tanggung jawab. Dan poin kelima, strategi untuk mengurangi penarikan diri. Contohnya, komunikasi terbuka. Menjaga komunikasi terbuka dan transparan dengan karyawan tentang tujuan dan harapan mereka, serta mengeluarkan umpan balik mereka. Oke, mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Di sini kami akan closing dengan pepatah Eropa. Avuvu, 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 osas, yang artinya lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara dan bodohnya lebih kelihatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.